Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melihat contoh soal keseimbangan perekonomian tiga sektor. Diketahui A 85, B 0,75, I-nya investasi 100. Pajak 20% dari pendapatan nasional atau T-nya itu sama dengan 0,20 Y. Belanja pemerintah atau G 80. Maka tentukan fungsi konsumsi, fungsi tabung atau saving, keseimbangan perekonomian secara agregat, keseimbangan perekonomian secara suntikan dan bocoran. Yang keempat, gambarkan kurva keseimbangan perekonomian tiga sektor. Yang E, tentukan konsumsi dan tabungan sebelum dan sesudah pajak. Yang F, jika full employment tercapai saat pendapatan nasional 3.000, tentukan perubahan investasi. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya. Untuk fungsi konsumsi itu C sama dengan A ditambah B Y D, maka kita masukkan angkanya menjadi C sama dengan 85 tambah 0,75 Y D. Di sini karena di dalam perekonomian tiga sektor Y itu tidak sama dengan Y D, maka kita sederhanakan fungsi konsumsi menjadi sebagai fungsi dari Y. Kita masukkan ke rumusnya C sama dengan 85 tambah 0,75 YD, maka YD tadi itu kita kurangkan Y dikurang T, dimasukkan T-nya itu adalah 0,20 Y, maka dapat hasilnya 1 dikurang 0,20 dapat 0,80 Y. C sama dengan 85 tambah 0,60 Y. Sekarang kita lihat fungsi tabungan atau fungsi saving. S sama dengan min A ditambah MPS YD, atau S sama dengan min A ditambah 1 dikurang B YD. Kita masukkan angka B tadi 0,75, maka dapatlah S nya itu min 85 tambah 0,25 YD. Maka karena YD tadi itu di dalam perekonomian tiga sektor tidak sama dengan Y, maka kita sederhanakan YD itu sama dengan Y dikurang T. Maka kita buat fungsi tabungan sebagai fungsi dari Y, kita sederhanakan YD ini. Maka kita di YD kita kurangkan Y dikurang T. Oke, dapat angkanya menjadi S min 85 ditambah 0,20 Y. Sekarang kita mencari keseimbangan perekonomian tiga sektor secara agregat ya. Rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Kita masukkan angkanya. Ini C, ini I, dan ini adalah G. Kita tambahkan 85 tambah 100 tambah 80 dapat 265. Kita pindahkan 0,60 ke bawah. Kita mau mencari Y, maka Y ini pindah ke sini dan 0,60 pindah ke kiri karena dia nyebrang sama dengan, maka plus berubah jadi min. Kita sederhanakan, dapatlah dia 0,40, itu adalah 1 dikurang 0,60 dapatnya 0,40. Sederhanakan, dapatlah Y-nya 662,5. Sekarang kita lihat keseimbangan secara suntikan dan bocoran, itu I sama dengan I, kalau di dua sektor I sama dengan S, sedangkan untuk tiga sektor itu adalah I ditambah G sama dengan S ditambah T. Kita masukkan ini I-nya, ini G, ini adalah S yang sudah kita sederhanakan tadi, dan ini adalah T. Maka kita jumlahkan, dapatlah hasilnya ini. Ya, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Oke, kita sederhanakan, dapatlah Y-nya itu sama dengan 662,5. Nih, untuk gambar kurva keseimbangan perekonomian tiga sektor, kita menggambar kemiringan garis dulu ya. Ini kemiringan garis sebelum pajak, itu Y sama dengan C, itu sebelum pajak, itu kita menggunakan YD ini ya. Kita misalkan sebelum pajak itu YD sama dengan Y, maka dapat Y-nya 340. Sedangkan untuk kemiringan garis konsumsi setelah pajak itu Y sama dengan C, itu kita gunakan yang sesudah pajak tadi, ini dia. Maka kita sederhanakan, dapatlah Y-nya atau kemiringan garisnya itu adalah 212,5.
Kalau kita gambarkan, ini adalah untuk pengeluaran agregat yang berdiri, yang mendatar itu adalah pendapatan nasional Y, sedangkan untuk garis merah ini adalah kemiringan garis sebelum pajak, sedangkan yang untuk biru ini adalah kemiringan garis setelah pajak. Jadi kalau kita lihat akibat pajak itu pendapatan nasional itu berkurang ya, dari 340 menjadi 212. Dan ini adalah kemiringan garis konsumsi. Oke, sedangkan Y sama dengan AE ini adalah syarat dari sudut keseimbangan. Sekarang kita gambar kurva keseimbangannya. Kita ambil salah satu tadi garis kemiringan garis konsumsi. Kita ambil saja yang 121. Sedangkan keseimbangan terjadi itu saat 662. Sedangkan untuk di sini itu I ditambah G. I-nya 100, G-nya itu 80, 180 tambah 85 itu 265. Dapatlah garis keseimbangan C tambah I ditambah G. Inilah yang dinamakan dengan kurva keseimbangan secara agregat. Sekarang kita lihat kurva keseimbangan secara suntikan dan bocoran. Itu kita menggambar garis kemiringan garis tabungan ya. Kita lihat sebelum pajak, masukkan yang sebelum pajaknya. Dapatlah Y-nya sama dengan 340, sedangkan kemiringan garis tabungan setelah pajak itu yang kita sederhanakan tadi. Maka dapatlah Y-nya itu sama dengan 425. Kalau kita gambarkan, ini min 85 ini adalah saving saat pendapatan 0. Ini untuk yang biru 340 itu adalah saving Y, kemiringan garis Y sebelum pajak, dan ini adalah yang merah Y setelah pajak. Oke, ini untuk kurva keseimbangan secara suntikan dan bocoran. Kita ambil salah satu kemiringan garis saving tadi itu mulai dari min 85, karena min 85 merupakan saving saat Y sama dengan 0 atau pendapatan sama dengan 0. Ini dia kemiringan garisnya, sedangkan I tambah G sudah jelas ini ya. Maka dapatlah I tambah G sama dengan S tambah T nya itu adalah 180, dan keseimbangannya terjadi saat Y 662,5. Ini kemiringan garis saving atau kemiringan garis tabungan. Sekarang kita lihat besar konsumsi, tabungan, dan pajak. Besar konsumsi sebelum pajak kita lihat. Ini dia sebelum pajak itu adalah kita pakai YD, masukkan 662,5. Sedangkan besar konsumsi setelah pajak itu Y saja ya, tidak. Ini bedanya, ini sebelum pajak YD dan setelah pajak adalah Y saja. Maka dapatlah konsumsi sebelum pajak itu 581,9, sedangkan konsumsi setelah pajak 482,5. Besar tabungan sebelum pajak kita masukkan fungsi savingnya itu yang pakai YD sebelum pajak, maka dapat hasilnya 80,6, sedangkan besar tabungan setelah pajak itu fungsi S-nya itu pakai Y, tidak pakai YD, maka dapatlah besar tabungan itu 47,5. Jadi sebelum pajak tabungannya 80,6 dan setelah pajak tabungannya cuma 47,5. Sedangkan untuk besar pajak T itu adalah T sama dengan 0,20 Y, langsung dikalikan saja dengan pendapatan nasional 662,5, maka dapatlah pajaknya itu 132,5. Sekarang kita lihat soal yang ke F. Jika full employment tercapai saat pendapatan nasional 3.000, tentukan perubahan pajak dan investasi. Pertama, kita mencari perubahan investasi itu menggunakan rumus keseimbangan secara agregat ya. Itu Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Masukkan angkanya, yang akan kita cari adalah I, maka kita tinggalkan I. Yang kita masukkan adalah Y, karena Y diketahui, yang mau kita cari adalah I. Kita masukkan Y, sini juga kita rubah. Maka setelah kita kalikan 0,60 kali 3.000 dapat ini. Kita sederhanakan, dapatlah dia I ini plus pindah ke kiri jadi min, ini juga plus pindah ke kanan jadi min juga. Maka hasilnya I sama dengan investasinya 1035. Sedang untuk perubahan pajak atau T itu pajak awal itu adalah 0,20 Y, pendapatan nasionalnya tadi 662,5, pajaknya 132, sedangkan untuk
pajak barunya itu adalah kita masukkan T-nya 0,20Y. Ini karena pajaknya pajak proporsional ya, 20%. Jadi kita masukkan Y yang baru itu adalah 3.000, maka pajaknya menjadi 600. Jadi pajak awal perubahan pajak itu dari pendapatan nasionalnya 2,5 itu pajaknya 132, sedangkan pendapatan nasional 3.000 pajak yang diterima itu adalah 600. Oke, itu contoh soal untuk perekonomian 3 sektor. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.